Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa, Magelang inggih menika minangka salah setunggaling kitha ingkang terkenal kaliyan wisata Candi Borobudur ingkang sampun dipun tepang ing donya. Spesial liburan Waisak kejawi sampun mirsani pesta lampion ingkang rutin dipun wontenaken, kasunyatan wonten lho salah setunggal hidden gem ingkang wonten ing kawasan Candi Borobudur. Nggih, wisata kalian santai wonten kafe kanthi kawontenan alamipun ingkang rindang lan endah tentu saged dados pilihan kagem prainan. Elo Progo Art House papan menika inggih dados salah setunggal destinasi wisata ingkang cekap moncer. Wekdal menika Nina Bratajaya pangremen budaya badhe ngajak kita mlampah-mlampah nikmati liburan. Kados menapa lelampahanipun Nina wonten Elo Progo Art House menika nggih? Yuk lajeng kemawon kita dherekaken. Hai pemirsa, saya Nina Bratajaya. Kali ini saya ada di Magelang, dekat dengan Candi Borobudur. Ada satu tempat yang eksotik dan menurut saya cocok untuk nongkrong para anak muda. Namanya Elo Progo Art House. Penasaran kenapa dibeli nama Elo Progo? Konon ceritanya adalah pertemuan antara Sungai Elo dan Sungai Progo. Pemirsa, kali ini aku akan bertanya dengan salah satu pengunjung di sini. Kira-kira kesannya bagaimana tentang tempat Elo Progo Art House? Selamat siang Tante. Selamat siang, Mbak. Oke pemirsa, kita tanya dulu sekarang dengan, boleh tahu nama Tante? Saya Kiki. Tante Kiki, oke. Tante boleh cerita nggak kenapa Tante ke tempat ini? Ya kebetulan lagi masih suasana liburan. Oke. Jadi kesini dari saudara di situ bagus banget ada pertemuan antara Sungai Elo dan Sungai Progo. Itu kalau senja ya, itu Gunung Sindoro apa something gitu. Oke. Nah, Iya Tante. itu bagus pas di pertemuannya Oke. itu. Jadi Iya. kalau udah bagus banget. Saya udah sering banget kesini. Oke. Pemirsa, ini loh pertemuannya antara Sungai Elo dan Sungai Progo. Tempatnya ada di sini. Keren kan? Pemirsa, Elo Progo Guest House ini tempatnya benar-benar sejuk. Terus cocok deh untuk mereka yang ingin healing dan sebagainya. Pemirsa bisa lihat kan? Cukup alami. Tempatnya juga menarik loh pemirsa. Di sudut ini ada lukisan dan cocok untuk kita berdiri duduk sendiri merenung sambil mendengar aliran Sungai Elo dan Progo. Dan pemirsa, ternyata di sini ada sudut untuk baca. Jadi, untuk kalian-kalian yang ingin lebih menikmati keindahan alam sambil merenung, saya rasa cocok di Elo Progo Art House.
Pemirsa, kali ini saya sudah bersama pemilik tempat ini dengan Mas Sony. Dia lebih senang dipanggil dengan Mas Sony. Yuk kita tanya-tanya. Selamat siang Mas. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Sehat dong. Baik-baik ya. Oke, Mas boleh nggak diceritain ini tempat dari kapan kira-kira? Ini Rumah Seni Elo Progo ini berdirinya tahun 2006. 2000. Jadi ini diresmiin oleh dulu dibimbing kitanya oleh Pak Iko Rosidi. Oh, oke. Di rumah ini rumah seni yang ikut perkembangan tentang kehidupan saya juga. Oke. Misalnya dulu ini rumah seni hanya untuk seni aja, lalu berkembang kayak jadi homestay ya. Terus sekarang rumah seninya ada restorannya, ada kafenya. Jadi dengan adanya restoran ini jadi psikologis selamat ya. Untuk konsep dari bangunannya sendiri gimana Mas? Apa kok? Saya lihat cukup unik ya. Ya karena ini nggak ikut tradisi, ini cuma ikutin tradisi kehidupan aja. Oke. Jadi, pokoknya temanya rumah seni di pinggir kali. Oke, iya. Jadi kalau teman-teman semua lagi berlibur ke Borobudur, silakan mampir ke rumah seni Elo Progo. Lokasinya boleh tahu di mana Mas lebih tepatnya? 3 km dari Candi Borobudur. Nama daerahnya Dusun Bejen, Desa Wamirjo, Borobudur. Oke. Pokoknya jangan sungkan, silakan datang. Mas bisa jelasin ini kita sekarang kemana nih Mas? Ini kita namanya ke Sumur Mbak Beji. Jadi Sumur Mbak Beji ini kita bikinin sumur. Iya. Jadi untuk persembahan dia. Jadi Mbak Beji itu cikal bakalnya dusun ini. Oke. Jadi untuk jadi Mbak Beji itu kalau di bahasa Balinya artinya seperti sumber air. Oke. Jadi ini seperti ini kita bikin sumur ini jadi seperti yang namanya Mbak Beji ini seperti sumbernya segala sumber lah, sumber budaya, sumber kehidupan, sumber pergaulan, sumber seni gitu ya. Dan Sumber sumur ini inspirasi. cukup lama dong Mas ya? Ini mungkin sekarang 17 tahun umurnya. 17 tahun. Oke. Jadi ini di bulan-bulan tertentu, di bulan Juni sama Juli, bulan purnama itu pas di atas ini, di atas sumurnya. Jadi tempat ini tempat kita ngobrol sama Ibu Pertiwi. Oke. Di tempat kita berjanji. Bersembayang lah ya Iya. Mas ya. Jadi untuk baca puisi, akustikan. Oke. Sumur ini sendiri masih ada? Ada airnya. Ada airnya, Dalamnya ya. 9 meter. 9 meter. Dan untuk mengambilnya memang nanti ada Ada cukup kita pakai manual. manual saja ya Mas ya. Ya, jadi ini kan kalau kita main di sini magnisnya kita jadi gini, kalau di Borobudur spiralnya mengikuti arah jarum jam. Kalau ini kebalikannya, jadi kita lebih ke dasar bumi. Jadi Dan ini tadi yang dikatakan setiap bulan purnama itu nanti di bulan-bulan tertentu, bulan Juni dan Juli, bulan full moon-nya pas di atas ini. oke. Jadi pas di atas ini tempat kita lebih, jadi kita seruan lah, kita bikin ritual, Ya, gaya seni lah di sini ya. siap. Oke Mas, terima kasih Oke, Mbak Rina ya, untuk Mbak Rina. waktunya. Iya. Pemirsa, seperti yang tadi saya bilang, tempat ini adalah cukup unik dan menarik. Kita tanyakan kepada Mas Sony, kira-kira apa makna patung di belakang ini? Mas boleh jelasin nggak? Jadi patung ini kita bikin ini patung almarhum istri aku. Oh, Jadi ini sebagai kayak kita bilang, semua orang-orang yang sudah berteman dalam hidup kita seperti bapak ibu yang atau almarhum orang yang kita cintai, spiritnya itu tetap hidup dalam diri kita. Jadi ini seperti kita bikin patungnya dia untuk mengenang dia. Kalau boleh saya bilang cinta abadi ya, Mas ya. Kayak gitu. Ya, kita lebih menghargai untuk dan mengingat orang-orang yang kita cintai. Ternyata Mas Sony romantis juga orangnya. Ya, normal lah kalau kita dengan orang yang kita pasti cinta dong ya. Oke. Nah, jadi ini Dan ini apa Mas pohon kira-kira? bodi. Pohon bodi itu dia tuh seperti stupa. Ya. Jadi pohon bodi ini untuk agama Buddha sangat penting karena di ceritanya misalnya gini, kalau Nabi Muhammad dia mendapat wahyu di Gua Hiro, kalau Siddhartha Gautama dia mendapat pencerahan
di bawah pohon Bodhi. Jadi ini daun ini seperti inspirasi untuk stupa Borobudur. Oke. Silakan untuk Mbak Lina. Terima kasih Mas Sony untuk waktunya di tempat yang menarik ini, dan ternyata banyak makna dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini ya Mas ya. Iya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di tempat dan waktu yang lebih baik lagi. Oke, Terima Pak. kasih Mas Sony. Jaga kesehatan ya. Terima gitu ya. kasih.